Bab 1159. Awal berdirinya aliansi pedang. Menangkis atau tidak menangkis. Jarum yang jatuh pun dapat terdengar di lapangan. Orang-orang yang hadir di sini tidak lemah. Saat warrior yang memasukkan pedang ke dalam sarungnya, mereka merasakan bahaya, sangat berbahaya. Tak seorang pun di lapangan memiliki kepercayaan diri untuk menangkis pedang ini, termasuk Freddy Yuan. Pada saat ini, wajah Freddy Yuan sangat suram, tinjunya terkepal erat, matanya tertuju pada sarung pedang kuno dan pedang di tangan warrior Yang. Intuisi memberitahunya bahwa pedang ini akan membuatnya meninggal. Setelah lama terdiam, keringat muncul di wajah Freddy Yuan. Setelah beberapa saat, tangan Freddy Yuan perlahan mengendur. Yang mulia super jenius, aku mengakui aku bukan tandingan Anda. Orang-orang di sekitar terdiam. Malukah? Tidak ada yang merasa malu, meskipun pedang itu belum keluar, tetapi mereka sudah merasakan kekuatan pedang itu. Pedang itu pasti bisa memotong setengah kaisar. Warrior yang menyimpan momentumnya dan berkata, jadi bawahanku. Freddy Yuan terdiam sejenak, lalu berkata, aku ingin tahu tujuan Anda. Warrior yang tentu saja mengerti apa yang dimaksud Freddy Yuan. Pihak lain ingin mengetahui niatnya untuk menundukkan pasukan jiwa serigala, apakah dia ingin bermain-main, atau apakah dia punya rencana besar. Jika itu hanya untuk bersenang-senang, bahkan jika pihak lain tidak keberatan sekarang, dia pasti akan menemukan cara untuk pergi di masa depan, tetapi jika ada rencana besar. Sederhananya, pihak lain ingin tahu apakah ada masa depan jika memilih bersamanya. Warrior yang melirik kerumunan pasukan jiwa serigala, dan akhirnya dia berjalan di depan Freddy Yuan, lalu menepuk dadanya sendiri, dan tiba-tiba naga putih muncul di depan Freddy Yuan. Semua orang di sekitar tercengang, bertanya-tanya apa maksud warrior Yang. Dan pupil mata Freddy Yuan itu tiba-tiba menyusut, yang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Ini adalah nadi spiritual. Dan itu adalah nadi spiritual tingkat peri. Kelompok pasukan ini telah berkelana sepanjang hidup mereka, apa yang mereka cari? Energi spiritual. Karena tanpa energi spiritual, setiap orang tidak dapat meningkatkan kekuatan. Jika tidak dapat meningkatkan kekuatan, semua orang pada akhirnya akan tercabut nyawa dan meninggal. Dapat dikatakan bahwa energi spiritual adalah nyawa bagi setiap orang. Dan jika ada nadi spiritual, mereka tidak perlu lagi hidup dengan mempertaruhkan nyawa di luar, melainkan bisa membangun kekuatan mereka sendiri dan berkembang dengan baik seperti orang-orang di 2 sekte dan 3 kota. Tentu saja, premisnya adalah kekuatan kamu harus cukup kuat. Jika tidak, nadi spiritual tidak dapat dipertahankan sama sekali. Freddy Yuan melirik warrior Yang, dan warrior yang menjadi sedikit lebih misterius di mata Freddy Yuan. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang akan memiliki nadi spiritual tingkat peri seperti ini. Siapa dia? Freddy Yuan tidak bertanya, dia tidak bodoh. Setelah merenung sejenak, Freddy Yuan berkata, dengan kekuatan kita, mungkin kita tidak dapat mempertahankannya. Warrior yang mengerti maksud Freddy Yuan, dan langsung tersenyum, bagaimana jika ditambah dengan aku dan orang-orang di belakang aku? Mendengar ini, Freddy Yuan tidak ragu lagi, dan langsung memberi salam kepada warrior yang sambil berkata, aku Freddy Yuan bersedia mengikuti Yang Mulia. Meskipun warrior yang kuat, bagaimanapun, dia hanyalah satu orang, yang juga dikhawatirkan oleh Freddy Yuan. Tetapi sekarang dia mendengar warrior yang mengatakan bahwa ada orang di belakangnya, dia tidak lagi ragu-ragu. Warrior yang sangat menantang, seberapa menakutkan orang di belakangnya.
Bagi Freddy Yuan, warrior yang sekarang setara dengan paha gemuk. Melihat Freddy Yuan seperti ini, para anggota pasukan jiwa serigala ragu-ragu, lalu mereka semua memberi salam kepada warrior yang melirik semua orang. Dia berkata, mulai sekarang, kita adalah aliansi pedang. Nama aku warrior yang, panggil saja aku Master Pedang di luar. Salam Master Pedang. Semua orang membungkuk sedikit pada warrior yang dan berkata serempak. Warrior yang melirik semua orang, dan kemudian menarik pandangannya. Dia tahu bahwa gengsinya tidak cukup untuk membuat orang-orang ini benar-benar menyerah. Tetapi itu tidak masalah, dia yakin bahwa dia bisa membuat orang-orang ini benar-benar menyerah padanya. Warrior yang mendongak, matanya sedikit menyipit. Dunia spiritual, dia pasti akan kembali, tetapi bagaimana mungkin dia bisa kembali sendirian? Dua tinju tidak dapat mengalahkan empat tangan. Dia harus mendapatkan bantuan. Master Pedang, apa rencanamu sekarang? Pada saat ini, Freddy Yuan tiba-tiba bertanya. Dia adalah pria cerdas yang tahu bagaimana menempatkan pikiran dan posisinya dengan benar. Warrior yang melihat dia dan berkata, bagaimana menurutmu? Freddy Yuan merenung sedikit, lalu berkata, Master Pedang pasti telah memperhatikan bahwa sekte yang pernah dihancurkan ini kemungkinan besar adalah milik faksi kekuatan berlian, artinya, kemungkinan ada nadi spiritual tingkat dewa di sini. Dan sekali ada nadi spiritual tingkat dewa, orang-orang dari dua sekte dan tiga kota tidak akan pernah melepaskannya. Jika tebakanku benar, kota kiamat yang paling dekat dengan sini mungkin sudah mendapatkan berita di sini. Lanjutkan, kata warrior yang. Freddy Yuan berkata, kota kiamat sangat sombong dan mendominasi. Begitu mereka tahu bahwa ini adalah faksi kekuatan berlian, mereka pasti akan mengosongkan orang. Karena itu, kita harus mencari di sini sesegera mungkin, dan kemudian mencoba keluar dari sini sebelum master mereka datang. Warrior yang mengangguk, lalu menepuk dadanya. Shiro tiba-tiba muncul, dan ketika Shiro keluar, naga putih dengan cepat berubah menjadi cahaya putih dan tenggelam ke dada warrior yang. Kaki kecil Shiro menunjuk Freddy Yuan dan yang lainnya, memandang warrior yang, dan berkedip, seolah bertanya mengapa orang-orang ini tidak mati. Bahasa hewan warrior yang sudah hampir sepenuhnya terasah oleh macan tutul ungu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Shiro. Segera mengusap kepala Shiro sambil tersenyum, dan berkata, nanti ku beritahu, ayo cium baunya, mana hartanya? Freddy Yuan. Shiro mengerjap, lalu cakar kecilnya menunjuk ke dahinya. Sekarang, dia juga telah belajar mengajukan syarat. Warrior yang tertawa, lalu memeluk Shiro dan mencium keningnya ringan, lalu berkata, sudah boleh. Shiro mengangguk dengan wajah memerah, dan kemudian mengambil napas dari hidungnya. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba menyala, dan kemudian dia menunjuk ke kejauhan, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Bang! Pada saat ini, tiba-tiba ada suara keras di kejauhan, dan seluruh pegunungan bergetar hebat, kemudian warrior yang dan yang lainnya merasakan energi spiritual yang kuat. Ini adalah nadi spiritual tingkat dewa. Freddy Yuan dan yang lainnya menjadi bersemangat, lalu semua menatap warrior yang, menunggu warrior yang mengeluarkan perintah. Namun, warrior yang melihat ke arah Shiro dan berkata, apakah masih ada tempat lain di mana ada harta karun? Tidak harus sangat bagus, yang biasa juga baik-baik saja. Shiro mengendus, dan cakar kecil menunjuk ke beberapa arah, tetapi dia terus melihat ke tempat yang dia tunjuk di awal, yaitu tempat di mana terdapat nadi spiritual tingkat dewa. Warrior yang memandang Freddy Yuan dan berkata,
apakah kamu ingat arah yang dia tunjuk tadi? Kamu cari ke arah tadi, carilah jika kamu dapat menemukannya, jika tidak dapat menemukannya maka segera pergi dari sini. Freddy Yuan tidak berbicara, seorang pria paruh baya di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Master Pedang, itu adalah nadi spiritual tingkat dewa. Apakah kamu punya nyawa untuk merebutnya? Warrior yang memandang pria paruh baya itu dan berkata, apakah kamu mampu melawan pasukan singa salju? Apakah kamu mampu melawan pasukan penelan jiwa? Selain mereka, ada banyak kultivator tanpa partai dan kelompok pasukan, apakah kamu sanggup melawan mereka? Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak dan berkata, itu tidak mungkin sebelumnya, tetapi sekarang dengan adanya Anda, Master Pedang, kita memiliki peluang besar. Warrior yang melirik semua orang di sekitarnya dan berkata, memang ada kemungkinan, tapi katakan padaku, berapa banyak dari kalian yang akan mati? Aku tahu bahwa kalian semua berkelana di luar, dan tidak takut mati hampir sepanjang waktu. Tapi apakah itu layak? Menurut pendapat aku, mati di sini tidak layak sama sekali. Selain itu, bahkan jika banyak orang meninggal, tidak pasti bisa mendapatkan nadi spiritual tingkat dewa. Alih-alih itu, mengapa kita tidak mengais harta karun di tempat lain sementara semua orang berjuang untuk nadi spiritual tingkat dewa? Kerumunan itu terdiam. Pada saat ini, Freddy Yuan mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Master Pedang Bena, aku yang terobsesi dengan pikiran aku. Barang dewa seperti itu, abaikan dulu apakah kita bisa mendapatkannya atau tidak, bahkan jika kita mendapatkannya. Kita juga akan menjadi target serangan semua orang, daripada ini, lebih baik mencari harta lain, setidaknya nyawa masih ada. Warrior yang mengangguk dan berkata, pergi, tunggu aku di luar setelah ini selesai. Freddy Yuan melirik warrior yang, lalu mengangguk, berbalik dan pergi bersama semua orang. Warrior yang melirik Freddy Yuan dan yang lainnya, lalu menghilang di tempat. Di kejauhan, di sebelah Freddy Yuan, pria paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, bos, apakah kita benar-benar ingin mengikutinya? Freddy Yuan berhenti dan menoleh untuk melihat pria paruh baya itu, hitam, kita hanya akan memiliki satu bos di masa depan, yaitu Master Pedang, kamu harus mengingatnya. Tapi, pria paruh baya bernama hitam ingin mengatakan sesuatu, tetapi Freddy Yuan melambaikan tangannya, lalu berbalik untuk melihat semua orang, dan berkata, apa yang aku katakan kepada hitam juga untuk kalian. Jika ada yang berani mengatakan sesuatu seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena tidak memandang persahabatan selama bertahun-tahun sebelumnya. Melihat bahwa Freddy Yuan serius, semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan mengangguk cepat. Freddy Yuan melihat ke belakang dan menarik napas dalam-dalam. Semua orang mungkin lupa, tapi dia tidak. Di antara dua jenis konsepsi niat alam ketiadaan yang digunakan oleh warrior yang sebelumnya, salah satunya adalah niat membunuh alam ketiadaan. Niat membunuh alam ketiadaan. Akankah orang yang menyadari niat membunuh alam ketiadaan adalah orang yang baik? Kemungkinan besar orang ini kejam dan tegas. Jika salah satu dari mereka memiliki hati pengkhianatan dan ketahuan, pihak lain tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Aku melakukan ini untuk kebaikan kalian. Freddy Yuan berkata dengan suara yang dalam, karena kita sudah mengatakan ingin mengikutinya, maka kita harus mengikutinya dengan baik dan jangan memikirkan hal lain dulu. Kerumunan mengangguk. Freddy Yuan tidak berbicara, dia membawa semua orang pergi ke tempat jauh. Setelah berpisah dengan Freddy Yuan dan yang lainnya,
warrior yang bergegas menuju ke nadi spiritual tingkat dewa itu. Ada dua tujuan, satu untuk Nadine, muncul nadi spiritual tingkat dewa, pasukan penelan jiwa pasti akan terlibat dan Nadine pasti dalam bahaya. Yang kedua adalah dia ingin melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan nadi spiritual tingkat dewa. Jika diberi kesempatan, dia pasti tidak akan menyerah. Tak lama kemudian, warrior yang sampai di sebuah ngarai itu tidak terbentuk secara alami, tetapi seolah-olah terbelah oleh suatu kekuatan. Bukan pedang, warrior yang tentu saja akan bisa melihatnya jika dibelah oleh pedang. Di bagian bawah ngarai, ada naga putih sepanjang ribuan kaki, dari mana energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya meresap. Tetapi pada saat ini, naga putih itu diikat erat oleh lusinan tali panjang emas. Ada banyak orang di sekitar naga putih, termasuk pasukan singa salju dan pasukan penelan jiwa. Semua orang di lapangan sedang melihat naga putih, dan mata mereka penuh nafsu. Pada saat ini, Lian Ye, tetua Mo dari pasukan singa salju, dan dua orang tua saling berhadapan di lapangan. Mereka tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi suasananya sedikit tegang. Warrior yang mengabaikan orang-orang ini dan tidak melihat lagi, segera, dia melihat Nadine, dan dengan gerakan, dia datang ke sisi Nadine. Ternyata kamu. Nadine terkejut saat melihat warrior yang. Kenapa? Tidak terduga. Warrior yang tertawa. Kamu tidak kabur. Kenapa kamu kembali? Tanya Nadine. Mengkhawatirkanmu, jadi aku kembali. Warrior yang tertawa. Nadine tertegun sejenak, kemudian, dia menundukkan kepalanya sedikit, dan setelah beberapa saat, dia menatap warrior yang mendengus pelan, dan berkata, Georgina mengatakan bahwa ketika pria berkata manis maka itu adalah ketika kalian memiliki niat buruk. Saat dia mengatakan itu, dia menggerakkan pergelangan tangannya, dan dua batu kecubung muncul di tangannya, yang kemudian dimasukkan ke tangan warrior yang, dan berkata, ini yang baru saja aku dapatkan, hanya ada ini. Pergi. Jangan datang lagi di masa depan, Kak Chelsea akan membunuhmu. Dan juga, berhenti membual dan berbohong kepada gadis-gadis. Bersambung.